Hai, perkenalkan, nama saya Keisha Pelitenagolo, NIM PO 5303333200236. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kerusakan jaringan akibat sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang berperan pada autoimun. Yang pertama, teori Forbidden Clones menurut Jerne dan Burnett. Yang kedua, faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, aktivitas sel B poliklonal. Dan yang kelima, kegagalan autoregulasi. Penyakit autoimun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut organ, dan yang kedua pembagian penyakit autoimun menurut mekanismenya. Yang pertama, pembagian penyakit autoimun menurut organ. Yang pertama adalah penyakit autoimun organ spesifik. Pada penyakit autoimun organ spesifik, maka alat tubuh yang menjadi sasaran adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, lambung, dan pankreas. Respon imun yang terjadi adalah terbentuknya antibodi terhadap jaringan alatnya sendiri. Dalam hal ini muncul antibodi yang tumpang tindih, seperti antibodi terhadap kelenjar tiroid dan antibodi terhadap lambung sering ditemukan pada satu penderita. Kedua antibodi tersebut jarang ditemukan bersamaan dengan antibodi yang non-organ spesifik, seperti antibodi terhadap komponen nukleus dan nuklear protein. Penderita anemia pernisiosa lebih cenderung menderita penyakit tiroid autoimun dibanding orang normal. Dan juga sebaliknya, penderita dengan penyakit tiroid autoimun lebih cenderung untuk juga menderita anemia persisiona. Yang kedua, penyakit autoimun non-organ spesifik. Penyakit autoimun non-organ spesifik terjadi karena dibentuknya antibodi terhadap autoantigen yang tersebar luas di dalam tubuh, seperti DNA. Antibodi yang tumpang tindih ditemukan pula pada golongan penyakit autoimun. Misalnya, anti-DNA yang dapat ditemukan pada golongan penyakit reumatik seperti artritis reumatoid dan lupus. Juga sering ditemukan gejala klinis yang sama pada kedua penyakit tersebut. Pada penyakit autoimun non-organ spesifik, sering juga dibentuk kompleks imun yang dapat diendapkan pada dinding pembuluh darah, kulit, sendi, dan ginjal, serta menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Tempat endapan kompleks imun di dalam ginjal bergantung pada ukuran kompleks yang ada di dalam sirkulasinya. B. Pembagian penyakit autoimun menurut mekanisme. Yang pertama, penyakit autoimun melalui antibodi. Itu ada penyakit yang pertama, anemia hemolitik autoimun. Salah satu sebab menurunnya jumlah sel darah merah dalam sirkulasi ialah destruksi oleh antibodi terhadap antigen pada permukaan sel tersebut. Destruksi dapat terjadi akibat aktivasi komplement dan hal ini akan menimbulkan Hb dalam urin atau hemoglobinuria. Destruksi sel dapat pula terjadi melalui opsonisasi oleh antibodi dan komponen-komponen lainnya. Sel darah merah yang dilapisi antibodi difagositosis oleh makrofag yang memiliki reseptor Fc dan C3. Yang selanjutnya ada infertilasi. Infertilasi adalah gangguan kesuburan yang terbagi ke dalam dua kondisi berbeda. Kondisi pertama dikenal dengan infertilasi primer atau kondisi di mana kehamilan belum terjadi sama sekali. Yang kedua, infertilasi sekunder atau kondisi yang dapat terjadi setelah kelahiran anak pertama atau pernah hamil namun terus mengalami keguguran. Infertilasi pada pria yang mengandung antibodi agglutinin terhadap sperma yang menyebabkan sperma tidak dapat bergerak untuk bertemu dengan ovum. Infertilasi pada wanita paling sering disebabkan oleh gangguan pada ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur dari ovarium atau indung telur. Bila tidak ada proses ovulasi, berarti tidak ada proses sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, sehingga akhirnya kehamilan pun tidak terjadi.
Ketiga ada myasthenia gravis. Sasaran dari penyakit ini ialah reseptor asetilkolin pada hubungan neuromuskuler. Reaksi antara reseptor dan imunoglobulin akan mencegah penerimaan input saraf yang dalam keadaan normal dialirkan oleh molekul asetilkolin. Hal ini menimbulkan kelemahan otot yang begitu berat yang ditandai dengan gejala yang sulit mengunyah dan bernafas, sehingga dapat mengakibatkan kematian karena gagal nafas. Berikut adalah contoh gambar dari orang yang terkena penyakit myasthenia gravis. Otot-ototnya akan melemah seperti pada gambar. Tirotoksikosis. Pada keadaan ini, autoantibodi dibentuk terhadap reseptor hormon. Antibodi terhadap reseptor hormon, antibodi akan terbentuk terhadap reseptor thyroid stimulating hormone atau disingkat TSH. Autoantibodi dapat menembus plasenta sehingga ibu dengan tirotoksikosis dapat melahirkan bayi dengan hiperaktivitas tiroid. Bila autoantibodi pada bayi tersebut dihancurkan beberapa minggu kemudian, tanda-tanda hiperaktivitas tiroid juga akan hilang. Sel tiroid dirangsang bila reseptor untuk TSH mengikat hormon. Antibodi terhadap reseptor TSH ditemukan dalam serum penderita dengan penyakit Graves atau Glasgow, dan bila antibodi tersebut diikat reseptor TSH, akan terjadi rangsangan yang sama terhadap sel tiroid. Berikut adalah contoh gambar orang yang terkena penyakit tirotoksikosis. Tampak luarnya akan terlihat seperti benjolan. Yang kedua, penyakit autoimun melalui kompleks imun. Contoh penyakitnya yang pertama ada lupus eritematosus sistemik atau SLE. Lupus sering dijuluki dengan istilah great imitator atau penyakit seribu wajah. Istilah SLE berasal dari red wolf, berasal dari gejala dini berupa kemerahan di pipi. Ini adalah contoh gambar orang yang menderita penyakit lupus. Ada beberapa gejala yang dapat ditimbulkan pada penderita ini, seperti yang terdapat pada slide, seperti berat badan menurun, kelelahan, penyakit artritis atau artralgia, penyakit kulit, ginjal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Pada RA dibentuk imunoglobulin yang dapat berupa imunoglobulin N abnormal, atau disebut rheumatoid factor, yang spesifik terhadap fraksi Fc dari molekul imunoglobulin G. Terbentuknya imunoglobulin ini dalam jumlah besar belum diketahui dengan jelas. Ini adalah contoh orang yang terkena penyakit rheumatoid arthritis dan orang yang normal. Terlihat pada persendiannya berbeda, dan ini merupakan mekanisme terbentuknya RF kompleks. RF kompleks dan imunoglobulin G ditimbun dengan sinovia sendi dan mengaktifkan komplemen yang melepas mediator dengan sifat hemotaktik granulosit. Respon inflamasi yang disertai peningkatan permeabilitas vaskular menimbulkan pembengkakan sendi dan sakit bila eksudat bertambah banyak. Enzim hidrolitik yang dilepas neutrofil segera memecah kolagen dan tulang rawan sendi yang dapat menimbulkan destruksi permukaan sendi, sehingga mengganggu fungsi normal dari sendi. Akibat inflamasi yang berulang, terjadi penimbunan fibrin dan penggantian tulang rawan oleh jaringan ikat, sehingga sendi menyatu seperti pada gambar, yang menjadi sulit untuk digerakkan. Perbedaan sendi antara normal dan rheumatoid arthritis terlihat pada gambar di sebelah kiri. Penyakit autoimun melalui sel T. Hashimoto thyroiditis atau HT, penyakit kelenjar tiroid yang sering ditemukan pada wanita dewasa tua adalah goiter atau pembesaran kelenjar tiroid atau hipotiroidis yang mengakibatkan rusaknya fungsi kelenjar. Infiltrat terdiri terutama atas sel mononuklear yang ditemukan dalam folikel kelenjar. Bila infiltrasi mencapai derajat, hal ini serupa dengan reaksi lambat melalui sel T lainnya.
Destruksi folikel kelenjar yang progresif disertai dengan infiltrasi sel. Bila infiltrasi sel mencapai derajat tertentu, pengeluaran hormon tiroid menurun dan gejala hipotiroidis timbul seperti kulit kerang, puffy face, rambut, rontok, dan perasaan dingin. Beberapa alat sasaran yang terkena pada proses ini adalah tiroglobulin yang merupakan hormon utama tiroid. Mikrosom dari epitel tiroid juga ikut berperan dan imunoglobulin terhadap kedua jenis antigen tersebut ditemukan pada penderita HT. Ini merupakan gambar seseorang yang mengidap penyakit HT, tampak kelenjarnya itu membesar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.